Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, Allah Akbar. Nah, kita ketemu lagi ya dalam pelajaran kita marketing ya. Eh, oh iya, bagaimana tadi kita udah istirahat, sudah makan semua? Sudah Bu, Udah Bu, udah jajan Bu. udah jajan Bu. Ya, Ibu Udah lihat nasi di soalnya, kantin. iya soalnya Ibu lihat pada sehat-sehat nih, segar semua nih. Mudah-mudahan Ya, nggak ngantuk ya Bu habis udah makan. terisi ya soalnya kita di jam terakhir ini ya. Jadi perlu makan ya karena apalagi kondisi kita sekarang ini pada zaman pandemi ya kita harus selalu memperhatikan prokes 5M ya. Apa aja tuh? Mencuci tangan, menjaga jarak, Ya, memakai masker, memakai masker, tangan, menjaga jarak, apalagi menjauhi kerumunan, kerumunan, kemudian membaca mengurangi mobilitas. tas. Ya, nah itu dia kita kenal dengan 5M. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi untuk berdoa kali ini Bu minta yang mimpin jangan imam, yang lain diganti supaya semua bisa merasakan menjadi seorang pemimpin. Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar pertemuan Bu Nurhaida pelajaran marketing, kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu? Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan kamu nanti akan menjadi pemimpin. Ya. Amin. Oke, Ibu ingatkan nih sebelumnya absensi dulu ya di GCR-nya ya. Itu karena absen itu adalah bentuk disiplin dan tanggung jawab kalian. Sudah absen semua di GCR-nya? Sudah Bu. Oke, luar biasa ya, mantap. Nah, sebelum kita belajar Ibu ada yel-yel nih biar semangat karena jam terakhir ya. Kalau Ibu bilang asik. Asik, Kalau asik. Ibu bilang SMK, kalian jawab bisa. Bisa. Kalau Ibu bilang marketing, kalian jawab luar biasa. Luar biasa. Paham Bu? Paham Bu? Oke, kita mulai ya. Baik, SMK, Bisa. marketing, Luar biasa. tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi biar jam terakhir kita juga harus tetap semangat ya. Baik, sebelum kita ke materi, Ibu mau mengingatkan kembali nih ya tentang materi sebelumnya ya. Pastinya kalian semua sudah pernah ke pasar atau pasti mengenal pasar. Sering Oh iya sering ya. Kalau yang nggak ada, yang nggak pernah, wah nanti Ibu antar deh ke pasar. ke pasar Bu. Iya, belanja kita. Oke, siapa yang tahu apa itu pasar? Saya Bu. Ya, silakan coba Ida. Pasar itu pertemuan antara penjual dan pembeli dan terjadinya transaksi itu Bu. Wah, bagus banget Ida ya, luar biasa Ibu acungkan Terima kasih, jempol Bu. buat Ida. Ya, bagus. Kasih, Yang Bu. lain? Iya, yang lain ada? Boleh menambahkan Bu? Ya, silakan Suiro. Tadi kalau menurut Ida itu pasar tempat bertemunya pembeli dan penjual. Kalau gitu di toko juga bisa disebut pasar. Kalau menurut saya bertemunya di sini para pembeli dan para penjual karena pembeli dan penjualnya lebih dari satu orang. Itu saya hanya menambahkan itu saja. Iya, bagus ya Suiro ya, luar biasa sama semuanya benar semuanya ya. Baik, pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang KD 3.1 yaitu menganalisis pasar dan 4.1 menentukan pasar. Nah, pembelajaran kita kali ini kalian bisa lihat di channel YouTube Ibu loh. Ya, sudah ada di channel YouTube Ibu. Ya Bu. Silakan kalian buka ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap yang pertama kalian nanti bisa menjelaskan apa itu pengertian pasar dengan tepat, ya. Setelah itu, yang kedua kalian harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur pasar dengan benar. Lalu yang ketiga harus bisa menganalisis apa fungsi pasar dengan cermat. Nah, yang keempat, kalian juga Ibu minta bisa
menentukan jenis-jenis pasar dengan tepat. Nah, yang terakhir, kalian harus juga mampu menentukan apa sih yang menjadi keputusan pembelian dengan percaya diri. Ya, paham ya? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, kita lanjut. Nah, adapun peta konsep materi ajar kita yang pertama itu menganalisis pasar, ya, di mana cakupannya ada pengertian, ada unsur-unsur, dan ada fungsi pasar. Kemudian di menentukan pasar ada jenis pasar dan keputusan pembelian. Nah, sebelum kita lihat pengertian analisa pasar, kira-kira kan kalian sudah Ibu share ya modulnya ya. Udah di Google Classroom, di material, di sana sudah ada modul dan pastinya sudah kalian baca semua, ya kan? Nah, kira-kira apa sih pengertian analisa pasar? Ayo, siapa yang baca modul pasti bisa jawab. Siapa? Yaser? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, apa Yaser? Ya, analisis pasar adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar, Bu. Oke, bagus ya, Yaser. Saya, Nah, Bu. oh ya, Saya, Bu. silakan Ade. Kalau menurut saya, analisa pasar itu suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah yang ada di pasar. Itu. Oke, luar biasa ya Ade ya. Nah, jadi iya, analisis pasar itu sebagai analisis untuk mempelajari berbagai masalah pasar, ya. Baik. Nah, kemudian ada unsur-unsur pasar nih. Nah, kira-kira apa aja sih yang terdapat di pasar? Unsur-unsur apa yang harus ada? Ada yang tahu? Apa, Bu? Pembeli. Iya, ada pembeli, Wow. ada penjual, Produknya barang dan ya, jasa. dan ada transaksi. Ada transaksi. Oh, iya pintar-pintar semua ya anak-anak ibu ya, luar biasa Alhamdulillah. ya Allah. Ya, jadi ada penjual, ada pembeli, ada produk, dan ada transaksi yang diperjualbelikan. Nah, kalau ada keempat unsur ini maka pasar bisa terjadi. Oke, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Kita lanjut ya kepada fungsi pasar. Nah, di sini fungsi pasar ada 5. Yang pertama adalah fungsi penetapan harga. Kenapa pasar bisa dikatakan memiliki fungsi penetapan harga? Ada yang bisa? Imam, Gimana, Bu? kenapa pasar salah satu fungsinya sebagai penetapan harga? Karena di pasar harga terbentuk, Bu, dari Iya, berbagai bagus macam sekali. harga. Iya, luar biasa ya. Jadi di dalam pasar itu terbentuk harga ya berdasarkan Kesepakatan. dari pembeli dan Penjual. Bagus sekali Imam, luar biasa. Kalau fungsi distribusi, siapa yang bisa menjelaskan? Pagi, Bu. Hajri? Ya, karena di pasar itu barang ataupun jasa disampaikan dari produsen kepada konsumen. Iya, sebagai pasar berperan sebagai distributor. Ya, bagus Fajri ya. Nah, kalau fungsi promosi gimana? Untuk meningkatkan itu Bu, peningkatan harga jual produk Bu. Iya, bagus Silvi ya, sebagai tempat untuk produsen melakukan promosi. Pasar punya peranan sekali di sana ya. Penyerapan tenaga kerja, nah ini sudah pasti ya, di pasar banyak tenaga kerja. Oh iya, terus yang terakhir adalah menyediakan kebutuhan di masa mendatang. Kenapa? Ada yang bisa? Karena pasar sebagai tempat untuk memperoleh berbagai macam kebutuhan hidup, baik masa kini maupun masa yang Masa depan. datang. Iya, oke ya. Pintar-pintar. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam menentukan pasar. Ya. Nah, di sini ada jenis-jenis pasar nih, ada 5. Yang pertama berdasarkan cara bertransaksinya. Kira-kira yang sudah baca modul apa ya pembagian pasar berdasarkan cara bertransaksinya? Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Modern sama tradisional, Bu. Oh iya, Hertiana ya. Bagus ya, Hertiana luar biasa. Jadi ada pasar tradisional,
pasar modern dan pasar daring tambahannya. Iya, Bu. Iya, iya, luar biasa. Siapa yang bisa membedakan ketiga pasar di sini? Pasar tradisional, modern, dan daring atau online? Ayo, siapa yang bisa membedakan? Eka, coba. Eka lagi ke toilet, Bu. Oh, ke toilet. Ya, Hadir, yaudah Bu, ya. hadir, udah. Apa Udah Eka? datang, Bu. Perbedaan pasar tradisional, modern, dan online. Kalau pasar tradisional itu penjual pembelinya tatap muka, terus kemudian harga bisa ditawar. Kalau pasar modern itu harganya tidak bisa ditawar, Bu. Kemudian pasar daring online itu penjual pembeli hanya di dunia maya aja gitu. Itu Bu dari saya, Bu. Iya, Eka pinter sekali ya Eka. Ya belajar ya Kak ya, baca modul Iya. ya. Iya, Bu. Iya, anak pinter. Oke, selanjutnya kita lihat pasar berdasarkan wujudnya. Apa ya kira-kira ya berdasarkan wujudnya? Saya Bu. Ya, coba si Ade, apa Ya, deh? kalau berdasarkan wujudnya ada pasar konkret dan pasar abstrak ya Bu. Oh Betul iya nggak? betul sekali Ade ya. Ada pasar konkret dan ada pasar abstrak ya. Kalau pasar abstrak sama konkret apa perbedaannya sih? Pasar saya lagi ya Bu ya. Boleh Ade boleh. Kalau pasar konkret itu pembeli dan penjual saling bertemu, barangnya juga yang mau dibeli itu ada di depan konsumen, bisa dilihat, diraba gitu kan, dipilih-pilih. Sementara kalau pasar abstrak itu antara penjual dan pembeli itu kadang tidak saling tahu, tidak bertatap muka, terus kemudian transaksinya juga lewat lewat bank gitu kan ya. Iya, Terus oke. barangnya juga tidak bisa dilihat secara langsung, tidak bisa diraba gitu Bu. Iya, benar sekali ya Ade. Wah, Ade nih belajar nih berarti ini ya menguasai bahan ya. Bagus sekali Dek. Terima kasih Dek. Oke, lanjut ya. Berdasarkan waktu terjadinya. Nah, kalau berdasarkan waktu terjadinya apa saja nih? Ada yang tahu? Pembagian pasar berdasarkan waktu terjadinya. Itu Bu, pembagian hari ya, mingguan, bulanan Bu. Iya, pinter ya. Jadi ada pasar harian, ada pasar mingguan, bulanan, tahunan, dan pasar temporer ya. Nah, dari kelima pasar di sini, Ibu mau tanya nih, kalau contoh pasar temporer itu yang seperti apa ya? Kayak waktu lebaran Bu. Kenapa waktu lebaran? Ya, biasanya banyak tukang baju dadakan. Temporer itu pasar Iya. sementara ya Bu ya? Iya, pasar yang sewaktu-waktu ya. Musiman ya? Iya, musiman misalnya bazar ya, Bazar, Bu. Oh iya, benar Market ya, Bu, bazar. ya? Nah, itu kadang-kadang PRJ kan Bu, PRJ contohnya kalau Pekan Raya PRJ, Jakarta. kalau PRJ contohnya Tahunan, pasar apa? Pasar tahunan. Pasar Oh, pasar tahunan. Iya, ya pasar tahunan. Kalau pasar harian seperti yang kita temui sehari-hari. Oke? Ya, lanjut ya. Kita lihat pasar berdasarkan luas jangkauannya. Nah, di sini ada pasar lokal, regional, pasar nasional, dan pasar internasional. Nah, siapa yang bisa membedakan antara keempat pasar di sini? Ada yang bisa? Coba, Imam, mana Imam? Saya Bu. Ya, coba Imam, bedakan keempat pasar di sini. Yang menurut kamu? Ya pasar lokal biasanya di regional atau wilayah sekitar ya Bu ya, yang dekat. Kalau pasar regional itu biasanya di wilayah yang lebih besar, biasanya antar kecamatan atau antar wilayah gitu ya. Kalau yang nasional tentu biasanya terdiri dari minimal 3 atau 4 wilayah provinsi ya. Jadi itu bisa dikatakan pasar nasional, atau se-Indonesia partai online itu juga bisa masuk pasar nasional. Terakhir adalah pasar internasional Bu. Ini mencakup perizinan ekspor impor dan sebagainya Bu. Iya, biasa ya Imamnya jawabannya ya. Nah, seperti betul apa yang dikatakan Imam ya. Nah, itulah pasar berdasarkan luas jangkauannya.
Nah, kita lanjut kepada pasar berdasarkan motif pembelian ya. Nah, di sini ada 5 nih. Kalian bisa lihat gambarnya di sini ada pasar konsumen, ya ada pasar produsen, penjual kembali, pasar pemerintah dan pasar internasional. Nah, kalau pasar konsumen itu pasar yang seperti apa? Berkumpulnya konsumen yang untuk membeli barang-barang kebutuhan. ya, seperti kita sehari-hari ya, itu namanya pasar konsumen. Kalau pasar industri yang bagaimana ya? Grosir, Bu. Kembali, Bu. Iya, bagus ya, Ida. Jadi pasar yang menjual kembali ya. Pasar di mana dia memproses, bukan menjual kembali, memproses kembali ya. Kalau yang menjual kembali ini pasar penjual kembali atau reseller market ya, Ida ya. Iya. Kemudian ada pasar pemerintah. Pemerintah ini biasanya ada pasarnya menjual apa sih? Yang ada hubungannya dengan kebutuhan pemerintahan ya. Kalau ATK. internasional, iya ATK ya, kesejahteraan masyarakat ya. Kalau pasar internasional yang bagaimana? Ada kaitannya dengan kegiatan ekspor impor. Oke, kita Boleh nanya nggak, Bu? ya. Boleh nanya nggak, Bu? Oh, boleh, silakan. Saya sering mendengar kata bursa tuh, Bu. Kalau bursa dengan pasar itu perbedaannya ada di mana, Bu? Ya, siapa yang bisa jawab nih pertanyaannya Suiro? Kenapa Suwiro? Di mana Suwiro? Kan ada di pasar bursa tuh, ada istilah pasar bursa. Pasar bursa itu jenis, Bu. Beda jenis pasar, Bu. Ada bursa. Bursa saham gitu. Iya. Kemudian ada juga pasar. Nah, perbedaannya bursa dengan pasar itu ada di mana ya, Bu? Kalau pasar bursa itu bagian dari pasar secara umum, Bu. Pasar bursa. Jadi bukan perbedaan ya. Jadi pasar itu ada klasifikasinya. Maksud saya Imam, kan ada yang dijual nih kalau di pasar ada produknya. Kalau yang di bursa itu yang dijualnya itu Ada produknya juga, Bu, cuma beda jenis. Ya, dan konsumennya juga berbeda ya, Bu. Iya. Biasanya pasar ini ya seperti yang Imam katakan tadi ya, bursa efek. Yang diperjualbelikan adalah efek, Ibu, surat-surat berharga ya. Oke, ya. Berarti konsumennya berbeda ya, Bu? Iya. Kita lanjut ya. Kalau di Indonesia nggak ketahuan siapa Baik, kita lanjut ya kepada keputusan pembelian konsumen. Suiro udah jelas kan? Bu, udah jelas kan? Iya, Bu, terima kasih. Oke. Nah, di sini ada keputusan pembelian ya. Nah, jadi ketika produsen menawarkan produk, tidak semua konsumen itu sasarannya langsung melakukan pembelian, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilewati pembeli untuk mencapai keputusan tersebut ya. Mulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, kemudian evaluasi, baru keputusan pembelian, baru terakhir perilaku setelah pembelian ya. Apakah respon konsumen itu merasa puas atau kecewa. Nah, ini ya tahapannya. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan untuk materi kita hari ini. Sebelum Ibu diskusi ya, hari ini kita akan diskusi. Udah jelas semua? Jelas, Bu. Jelas ya, alhamdulillah. Baik ya. Nah, sekarang kalian kemarin sudah Ibu buat dalam bentuk kelompok ya kan, di Google, di WA group juga sudah Ibu share. Nah, di sini kan kelompoknya kemarin terbagi 3 ya, ada kelompok Imam, kelompok Yaser, dan kelompoknya Fajri ya. Nah, di sini karena kita menggunakan project based learning, maka nanti kalian akan diskusi. Kalian amati ya, silakan kalian diskusi sesuai dengan kelompoknya ya, kalian duduk didiskusikan nanti bersama. Nah, di sini untuk kelompok Yaser nanti untuk pasar tradisional, untuk kelompoknya Imam pasar modern, dan untuk Fajri pasar daring atau online. Apa yang harus kalian lakukan karena kita melakukan project based learning? Nah, di sini ada gambar ya yang tadi sudah Ibu bagi-bagi. Ya, ini berdasarkan pasar, berdasarkan apa tadi, bertransaksinya ya. Ada pasar tradisional, modern, dan daring. Nah,
Di masa pandemi ini coba kalian analisis di masing-masing pasar atas apa masalah yang timbul dari ketiga pasar ini ya, sesuai dengan kelompoknya dalam hal keputusan pembelian konsumen ya. Nah, langkah-langkah yang harus kamu lakukan tadi kita sudah bentuk kelompok ya. Tadi temanya juga sudah ada ya. Tadi kelompok 1 sudah pasar apa tadi? Tradisional, modern dan daring. Nah, setelah itu kalian apa yang mau kalian lakukan? Kalian merancang ya langkah-langkah kegiatan dalam analisa pasar ya. Kamu langkah-langkahnya kira-kira apa nih? Rancangannya seperti apa? Seperti yang sudah Ibu berikan di modul, nanti kamu bisa lihat contohnya ya. Kemudian jangan lupa lakukan penjadwalan. Kalian buat jadwalnya dalam kegiatan analisa pasar itu ya. Kalian buat jadwalnya kapan kalian harus melakukan pengamatan, kapan penyelesaiannya dan sebagainya ya. Nah, setelah itu nanti baru kalian melaksanakan analisis pasar tersebut ya, kalian buat dalam bentuk proyek. Nah, kalau sudah jadi nanti karena waktunya hari ini mungkin kita masih diskusi, mungkin minggu depan sudah bisa kalian presentasikan daripada analisa pasar tersebut dalam bentuk PowerPoint ya. Kemudian nanti kalian refleksikan. Sudah jelas belum tugasnya? Jadi hari ini kita presentasi. Jelas, Bu. Ya, minggu depan nanti diselesaikan ya materi diskusinya. Oke? Bisa dipahami? Ya, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian chat lewat WA group ya, mungkin agar penyelesaian proyek kalian benar-benar baik ya, artinya tidak ada kesalahan ya. Jadi silakan kalian bertanya kepada teman-teman ataupun kepada Ibu ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, nanti silakan dibuka Google Classroom-nya ya, nah KPD-nya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau adakan post-test nih, bukti kalian sudah menguasai materi yang Ibu ajarkan hari ini ya. Nah, kira-kira dari apa yang menjadi tujuan kita, Ibu pengen tahu siapa yang bisa menjelaskan pengertian pasar, analisis pasar. Ayo. Siapa yang bisa tadi? Kalau tadi mengerti apa namanya pelajaran, memperhatikan pasti bisa jawab. Ayo. Siapa? Suiro? Apa Bu menjelaskan Apa tadi? analisis pasar? Apa? Ya, di sini menganalisis keadaan pasar, baik itu dari mulai produk yang dijualnya, konsumennya, tempatnya, dan sebagainya. Oke, ya, bagus ya. Kemudian siapa yang bisa mengidentifikasi unsur-unsur pasar itu tadi apa aja tuh? Tadi ada 4. Penjual. Ya, penjual siapa? Fajri, Bu. Oh, Fajri, silakan Fajri. Pasar ada pembeli, penjual, transaksi, alat pembayaran, dan juga Iya, bagus ya. Fajri luar biasa, ingatannya oke deh. Kemudian siapa? Apa sih analisis fungsi pasar? Coba apa saja fungsi pasar itu? Tadi apa saja? Ayo, fungsi pasar ada 5. Penetapan harga. Ya, terus ya Yaser. Promosi. Ya, oke. Kemudian distribusi. Kemudian penyerapan. 1 menit lagi Bu Nur Haida. Ya, oke, terima kasih. Kemudian jenis-jenis pasar, ada pasar apa tadi? Pasar berdasarkan wujudnya, berdasarkan transaksinya, terus oke, luar biasa ya. Oke, nah sekarang coba semuanya sudah bisa menjawab dengan baik. Nah, mari kita ambil kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Eka, coba Eka. Ya, kesimpulannya Bu, untuk hari ini menganalisis pasar, jadi kita bisa mengetahui
apa itu analisis pasar, yaitu kita bisa lebih paham membagi-bagi pasar sesuai dengan fungsinya, kemudian waktunya, kemudian berdasarkan, kalau Bu bentar Bu, berdasarkan waktunya, berdasarkan cara transaksinya, berdasarkan apa tadi, aduh saya lupa tuh tadi. Nah, kemudian jadi jenis-jenis pasar ternyata bukan hanya yang ada di faktanya saja, tapi pasar itu bisa di dunia maya, Bu. Mungkin itu kesimpulan dari saya, Bu. Oke, luar biasa Eka ya. Jadi intinya dengan analisa pasar kita bisa mengetahui masalah-masalah yang terjadi di pasar dan bagaimana cara penanganannya. Oke ya. Baik, pelajaran kita sudah selesai. Nah, sekarang sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta dipimpin doanya. Ayo, siapa gantian hari ini ya, jam terakhir siapa nih yang mau mimpin doa? Saya Bu, Ida Bu. Silakan. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran dari Bu Nur Haida, kita mengucapkan sama-sama membaca doa mulai. Selesai, sudah Bu. Ya, terima kasih ya. Akhir kata pelajaran Ibu tutup hari ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.